Berikut paparan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu oleh Sugeng Riyadi. Materi BTCLS, pertolongan pertama dan penanganan dasar. Gambar ini menggambarkan langkah kunci BTCLS, mengenali kondisi darurat, memastikan keamanan tempat, menilai kesadaran, pernapasan, dan sirkulasi. Tujuannya menjaga nyawa, mencegah kondisi memburuk, dan mendukung pemulihan hingga bantuan medis tiba. Pengertian sistem penanggulangan gawat darurat terpadu merupakan mekanisme pelayanan korban gawat darurat yang terintegrasi berbasis layanan 119, melibatkan masyarakat, serta dikoordinasikan lintas sektor dan profesi, bertujuan menjamin pelayanan cepat, tepat, dan terpadu, baik dalam situasi sehari-hari maupun saat bencana terjadi. Pengertian sistem penanggulangan gawat darurat terpadu merupakan mekanisme pelayanan korban gawat darurat yang terintegrasi berbasis layanan 119, melibatkan masyarakat, serta dikoordinasikan lintas sektor dan profesi, bertujuan menjamin pelayanan cepat, tepat, dan terpadu, baik dalam situasi sehari-hari maupun saat bencana terjadi. Maksud dan tujuan SPGDT bertujuan menyamakan pola pikir dan cara penanganan gawat darurat, serta mempercepat waktu tanggap pertolongan. Hal ini penting untuk menekan angka kematian dan kecacatan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Prinsip utamanya, menghemat waktu berarti menyelamatkan nyawa dan fungsi tubuh, serta memastikan pasien yang tepat dibawa ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Regulasi SPGDT. Dasar hukum pelaksanaan SPGDT di Indonesia tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dan Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan. Di tingkat daerah, pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang mengatur penyelenggaraan SPGDT dan layanan PSC 119. Fase subsistem SPGDT dibagi 3 tahap pelayanan. 1. Prafasilitas, meliputi layanan PSC 119/112, ambulan masyarakat, dan kerjasama instansi terkait penanganan di lokasi kejadian. 2. Intrafasilitas, penanganan di dalam RS, mulai IGD, ICU, HCU, hingga rencana tanggap bencana rumah sakit. 3. Antar fasilitas, pengangkatan pasien antar fasilitas, rujukan, serta pengamanan lingkungan selama pemindahan. Komponen dalam SPGDT terdiri dari sarana-prasarana pra-RS, RS, dan antar-RS, serta sistem penunjang, komunikasi, dan transportasi. Tenaga meliputi tenaga kesehatan dan non-kesehatan, dibantu sektor terkait kesehatan maupun non-kesehatan. Keberhasilan sangat bergantung pada komitmen lintas sektor, dukungan masyarakat, dan kerjasama seluruh profesi yang terlibat. Revitalisasi SPGDT model ini menyusun alur pelayanan terpadu, mulai masyarakat awam berikan pertolongan awal, petugas ambulan lakukan respon cepat, lalu dikomunikasikan dan diangkut ke puskesmas atau RS sesuai tingkatannya, didukung PSC 118/119, 112, tenaga dari dokter umum hingga spesialis. Tujuannya pencegahan dan masyarakat aman sehat. Sistem komunikasi dalam SPGDT. Masyarakat melaporkan gawat darurat ke layanan panggilan, Pusat Komando Nasional menyaring, meneruskan panggilan, serta mendokumentasikan dan mengevaluasi penanganan. PSC 119 memberikan triase, memandu pertolongan, evakuasi, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan jejaring, agar bantuan tepat sasaran, cepat, dan terkoordinasi dengan baik. Sistem komunikasi dalam SPGDT. Masyarakat melaporkan gawat darurat ke layanan panggilan, Pusat Komando Nasional menyaring, meneruskan panggilan, serta mendokumentasikan dan mengevaluasi penanganan. PSC 119 memberikan triase, memandu pertolongan, evakuasi, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan jejaring, agar bantuan tepat sasaran, cepat, dan terkoordinasi dengan baik. PSC 119, peran dan tugas tiap jabatan koordinator mengerahkan tim penilai kesehatan dan berkoordinasi dengan kepolisian, pemadam kebakaran, atau SAR, operator menerima panggilan, mengelola sistem komputer dan data laporan, tenaga kesehatan memberi pertolongan awal, menstabilkan kondisi korban, lalu mengevakuasi ke fasilitas kesehatan yang sesuai tingkat kegawatannya agar penanganan aman dan tepat sasaran. Sistem penanganan korban gawat darurat. Penanganan dibagi 3 tahap. Prafasilitas di lokasi kejadian meliputi triase, resusitasi,
stabilisasi, hingga evakuasi. Intra-fasilitas berikan pelayanan standar multidisiplin di IGD, ICU, atau ruang rawat. Antar fasilitas mengatur rujukan antar RS sesuai kemampuan fasilitas, agar pasien mendapat penanganan tepat dan berjenjang dari awal hingga tuntas. Sistem transportasi gawat darurat. Sarana transportasi gawat darurat beragam sesuai kebutuhan dan lokasi, ambulans darat untuk akses jalan raya, helikopter dan pesawat udara untuk jarak jauh atau daerah sulit dijangkau, serta kapal laut, ambulans laut untuk wilayah perairan. Semua dilengkapi fasilitas medis, berfungsi memindahkan korban dengan aman, cepat, sambil tetap melakukan penanganan medis berkelanjutan menuju fasilitas kesehatan yang tepat. Sistem transportasi gawat darurat. Sarana transportasi gawat darurat beragam sesuai kebutuhan dan lokasi, ambulans darat untuk akses jalan raya, helikopter dan pesawat udara untuk jarak jauh atau daerah sulit dijangkau, serta kapal laut, ambulans laut untuk wilayah perairan. Semua dilengkapi fasilitas medis, berfungsi memindahkan korban dengan aman, cepat, sambil tetap melakukan penanganan medis berkelanjutan menuju fasilitas kesehatan yang tepat. Sistem rujukan. Sistem rujukan adalah pengalihan pelayanan pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lain yang memiliki kemampuan lebih lengkap dan sesuai kebutuhan medis. Dilakukan secara berjenjang, terkoordinasi, dan aman, baik untuk kasus sehari-hari maupun saat bencana. Tujuannya menjamin setiap pasien mendapatkan penanganan tepat, tuntas, dan berkelanjutan di tempat yang paling sesuai. Tingkat pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan berjenjang dari bawah ke atas. Tingkat pertama di puskesmas, klinik, RS Pratama untuk pelayanan dasar. Tingkat kedua di RS kelas BA menyediakan layanan spesialistik lengkap. Tingkat ketiga di RS kelas A, khusus memberikan pelayanan subspesialistik dengan teknologi paling canggih. Rujukan berjalan naik sesuai kebutuhan medis pasien agar penanganan tepat sasaran. SISRUT, sistem rujukan terintegrasi teknologi informasi berbasis internet yang menghubungkan rujukan secara horizontal, tingkat sama, maupun vertikal, tingkat lebih tinggi. Berfungsi sebagai acuan nasional, mempercepat dan mempermudah proses rujukan, menyatukan data seluruh fasilitas kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan agar pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Syarat merujuk, horizontal dan vertikal. Rujukan horizontal, antar fasilitas setingkat, beda kompetensi, saat fasilitas terbatas sementara. Rujukan vertikal, ke tingkat lebih tinggi, lower, butuh layanan spesialistik atau efisiensi, wajib merujuk kecuali kondisi tidak memungkinkan, dilakukan dengan transportasi dan pendampingan sesuai kondisi, biaya lewat asuransi atau mandiri. Syarat merujuk, horizontal dan vertikal. Rujukan horizontal, antar fasilitas setingkat, beda kompetensi, saat fasilitas terbatas sementara. Rujukan vertikal, ke tingkat lebih tinggi, lower, butuh layanan spesialistik atau efisiensi, wajib merujuk kecuali kondisi tidak memungkinkan, dilakukan dengan transportasi dan pendampingan sesuai kondisi, biaya lewat asuransi atau mandiri. Syarat merujuk, horizontal dan vertikal. Rujukan horizontal, antar fasilitas setingkat, beda kompetensi, saat fasilitas terbatas sementara. Rujukan vertikal, ke tingkat lebih tinggi, lower, butuh layanan spesialistik atau efisiensi, wajib merujuk kecuali kondisi tidak memungkinkan, dilakukan dengan transportasi dan pendampingan sesuai kondisi, biaya lewat asuransi atau mandiri.